Ya Tuhan, kami menyadari betul bahwa dunia ini membutuhkan Engkau. Ya. Setiap manusia yang ada di dunia ini membutuhkan Engkau. Dan kami menyadari karena keadaan hati kami perlu Engkau sendiri yang mencelikkan kami, mencerahkan kami, menyadarkan kami, melahirbarukan kami, memungkinkan kami untuk mengerti bahwa kami membutuhkan Kristus. Ya Bapa, kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu, kami yang boleh datang sekarang dengan leluasa untuk menyembah Engkau. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami mensyukuri anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah itu dengan menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini kembali kami boleh diajar dan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh betul-betul mengerti apa sih isi hati Tuhan bagi dunia ini dan untuk kami sendiri. Berbicaralah kepada kami tanpa terkecuali, termasuk kepada hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus diingatkan, perlu terus diperbaharui dan dikoreksi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang gereja yang misioner. Saya ingat di sekolah minggu itu diajarkan satu lagu, katanya gereja itu bukanlah gedungnya, gitu kan ya. Jadi gereja itu apa? Buka pintu, lihat ke dalam, di situ ada orangnya. Gereja itu adalah orangnya. Nah sekarang tentu siapa sih orangnya itu? Orangnya itu adalah seharusnya anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, tadi sudah dibacakan saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ayo saya ajak kita baca lagi Kisah Para Rasul kita. Coba lihat apa sih yang Tuhan ingin katakan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu. Di situ dikatakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu itu siapa? Yaitu orang-orang yang menjadi murid Kristus, orang-orang yang menjadi anak Tuhan, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi orang-orang ini akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku tanpa terkecuali. Jadi kalau saudara dan saya betul-betul sudah menerima kuasa, kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita, memungkinkan saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka saudara dan saya tanpa terkecuali adalah saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya? Berarti bahwa di setiap titik, di setiap kesempatan, dimanapun saudara dan saya berada, kita adalah saksi Tuhan. Nah, hanya saudara kalau bicara soal misi, biasanya ada 3 hal yang dibicarakan oleh orang-orang yang sharing misi. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, itu ada 3 hal yang kita bisa lakukan atau terlibat di dalam pelayanan misi. Yang pertama apa saudara? Doa, gitu ya, mendoakan. Yang kedua apa saudara? Dana, katanya gitu ya. Dan yang ketiga apa saudara? Daya. Jadi intinya adalah saudara dan saya bisa berdoa, begitu kan ya. Kalau saudara dan saya misalnya tidak bisa pergi sendiri, katanya begitu, itu daya itu saudara ya. Tidak bisa lakukan sendiri misinya Tuhan, maka ya saudara dananya aja yang diwakilkan, menjadi wakil gitu ya. Udah persembahan aja katanya gitu, itu yang dana. Kalau daya nggak bisa, dana nggak bisa, ya sudah itu aja, doa aja gitu ya saudara. Nah sekarang saudara coba perhatikan ini ya. Ingat waktu saya memberikan analogi ini supaya lebih mudah untuk dipahaminya saudara ya. Orang-orang yang arahnya ke sini adalah orang-orang yang seharusnya sudah lahir baru.
Ya, ini adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan dari awalnya, yaitu hidup dan mati untuk Dia. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Seluruh hidup kita adalah hidup yang didedikasikan hanya untuk menyenangkan Tuhan, hidup yang didedikasikan sebagai gambar Allah, yaitu di mana seluruh hidup kita adalah duta Allah, saksi Allah di dunia ini yang membawa semua orang termasuk sayanya datang menyembah kepada Allah. Itu artinya, saudara ya. Nah, kalau yang di sini adalah arah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia menolak arah yang ke sini karena kalau di sini semuanya tentang Allah, fokusnya Allah, dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Lalu manusia menolak, manusia ingin dianya yang jadi Allah. Lalu arahnya balik, dikatakan Alkitab mengatakan manusia berpaling dari Allah. Sekarang arahnya ke sini, bertolak belakang, saudara ya. Sekarang hidup saya adalah dari saya, oleh saya, kepada saya. Segala kemuliaan adalah bagi saya. Dengan kata lain, saudara, hidup di sini adalah hidup yang fokusnya mesti saya. Enaknya mesti di saya. Semuanya adalah yang paling menyenangkan, paling nyaman buat saya. Nah, lalu Tuhan mengatakan bahwa hidup di sini adalah hidup yang tidak berguna dan sudah nyeleweng, karena kan mestinya ke sana, ini malah ke sini. Tidak berguna karena kalau di sini kita jadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Allah, menjadi saksi Tuhan, berguna bagi Tuhan. Kalau di sini kita nggak mau jadi saksi Tuhan, kita ingin hidup ini menjadi tentang saya, bukan tentang Tuhan. Maka Tuhan bilang tidak berguna. Makanya orang-orang di sini dikatakan orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan orang yang di sini adalah orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Nah, sekarang saudara, ini kan orang-orang yang pokoknya hidupnya, pikirannya adalah apa yang enak buat dirinya. Nah, orang yang di sini ini kalau disuruh milih, ya saudara ya, kalau disuruh milih antara doa, dana, dan daya, biasanya orang Kristen banyak milihnya. Saya katakan sengaja nih pakai kata orang Kristen ya. Milihnya yang mana saudara? Kalau disuruh pilih doa, dana, daya, pilih yang mana? Saudara, berdasarkan pengalaman dari para misioneri yang berbagi, kebanyakan orang Kristen kalau ada form gitu ya, disuruh milih, disuruh metik gitu saudara. Tahu nggak milihnya yang mana saudara? Aduh daya ya. Kebayang nggak saudara kalau orang yang di sini nih mikirnya, aduh daya mesti pergi sendiri, saya sibuk, saya punya toko, saya punya rumah tangga, nggak mungkin lah, nggak udah daya, jangan daya lah, itu mah bukan saya, katanya gitu kan ya. Lalu saudara yang kedua dana, aduh buat ngidupin keluarga aja setengah mati begitu ya, udahlah. Terus doa, nah kalau itu doa yang paling murah gitu ya, doa yang paling gampang, yang paling enak, udah deh doa aja deh saudara. Nah sekarang pertanyaannya ini yang akan kita renungkan bersama. Kalau betul saudara dan saya sudah ke arah sini, apakah betul bahwa orang-orang yang di sini boleh memilih? Boleh memilih antara doa, dana, atau daya. Betul gak sih boleh memilih? Nah saudara, saya ingin kita bersama-sama sekarang ayo kita melihat Efesus dulu saudara ya. Efesus pasal yang keempat, ayo kita lihat. Efesus pasal yang keempat, saya ingin kita bersama-sama melihat dari ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-11. Saudara, di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Dan ialah, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lihat ini. Di sini sebagai tubuh Kristus, kan tadi gereja adalah orangnya ya, tubuh Kristus di mana Kristus sebagai kepala. Semuanya adalah anggota, hanya anggotanya, nggak ada yang jadi kepala, gitu ya. Semua anggotanya itu ada berbagai macam peran di sana. Lalu dikatakan di sini berbicara ada yang memperlengkapi, ada yang diperlengkapi. Gitu
Perhatikan ya. Nah, tujuannya apa? Saudara, kita lihat di sini bagi pekerjaan pelayanan. Berarti orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang di pikirannya, di hatinya, saya hadir di sini untuk melayani. Nah, lalu saudara perhatikan di sini. Di situ dikatakan bahwa ini adalah orang-orang ini adalah orang-orang kudus. Itu kan yang dipakai. Artinya apa sih orang kudus? Orang kudus itu artinya adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan orang yang mengelola hidupnya, mengkhususkan diri, seluruh aktivitasnya adalah untuk Tuhan. Sekali lagi ya, saudara ya. Ini nggak ada sayanya nih. Orang kudus artinya orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk Tuhan, dan orang yang dari pihak dia mengelola seluruh hidupnya untuk dikhususkan hanya untuk menyenangkan dan melayani dia. Nah, sekarang berarti orang-orang di sini nggak ada yang lalu boleh ya santai-santai lah, nggak ada, saudara. Semuanya adalah orang yang berperan, sama yang di anggota tubuh itu. Apapun perannya, mau ada yang jadi jari, ada yang jadi telinga, ada yang jadi hidung, ada yang dari apapun juga, semuanya harus berfungsi, semuanya harus bekerja. Kalau ada yang salah satu saja lalu kita diam, berarti kan ada yang error, begitu saudara ya. Kalau sampai tangannya nggak bisa, jarinya nggak bisa bergerak, satu apa? Nah, itu berarti ada yang salah, begitu. Tapi kalau sehat, ya, setiap anggota ini sehat, mestinya setiap anggota tubuh ini berfungsi dengan baik dan dikontrol oleh siapa, saudara? Oleh kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saya ingin kita melihat, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang di sini. Karena lihat ini, saudara, yang di sini itu semua anak Tuhan. Yang di sini seharusnya semua adalah murid Tuhan. Yang di sini semua seharusnya adalah hamba Tuhan. Berarti ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah milik dia. Karena ini hamba. Saya miliknya, dan kalau saya dipercayakan untuk melakukan sesuatu dan mengelola apapun juga, itu tetap milik Tuhan saya. Saya tidak ikut punya. Nah, sekarang saya ingin kita belajar dari dua orang yang di sini dengan peran yang berbeda, lalu bagaimana mereka melihat hidup yang di arah sini. Mari saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari Filipi. Kita lihat bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua, saudara, kita lihat Filipi pasal yang kedua. Mari saudara kita lihat sebentar ya. Filipi pasal yang kedua, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama lihat ayat 25, saudara ya. Filipi pasal 2, kita lihat ayat 25, mulai dari ayat 25 aja ya. Di situ dikatakan, saudara, bahwa ini berbicara tentang Paulus dan Epafroditus. Memang di situ juga ada Timotius, tapi saya ingin kita bersama-sama melihat ini. Saudara, rupanya Epafroditus ini dikirim oleh jemaat Filipi untuk membantu Paulus, juga mengirimkan sesuatu untuk Paulus. Lalu ayat 25 dikatakan demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya. Tolong saudara perhatikan sebutan-sebutan yang dipakai oleh Paulus untuk Epafroditus, ya.
kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus. Siapa dia? Yang pertama, dia saudaraku. Lihat saudara, orang-orang di sini, siapapun dia, kita adalah sama-sama saudara seiman. Keluarga Allah, tubuh Kristus, kita sama-sama saudara. Karena apa? Kita sama-sama anaknya Tuhan. Karena yang menerima Tuhan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara lihat ini, kita ini sama anak, kita ini sama. Kita tidak lebih tinggi satu dari yang lain. Sama-sama anaknya Tuhan yang karena begitu besar kasih Allah dengan kualitas kasih Allah yang sama. Gak ada yang pilih kasih ini di sini, gak ada saudara. Dengan kualitas kasih Allah yang sama, dengan kualitas penebusan Kristus yang sama, saudara dan saya bisa menjadi anak. Paulus melihat saya anak Tuhan, kamu Epafroditus juga anak Tuhan. Timotius juga, jemaat di Filipi, siapapun juga, dia adalah anak Tuhan. Lihat ya, tidak ada bedanya, sama-sama anak Tuhan. Lalu yang berikutnya, lihat ini. Dia itu saudaraku dan teman sekerja. Lihat saudara, di sini berbicara tentang kami ini sama-sama sedang berjuang. Kami sama-sama, kalau saudara perhatikan, lihat ya, yang dikatakan tentang dia kan sakit kan. Paulus nggak bilang begini, ini Epafroditus itu saudara, pekerjaannya, perannya memang di situ adalah jadi asisten pribadinya Paulus. Dia bantu-bantu keperluan Paulus sehari-hari. Paulus nggak bilang begini, saya rasulnya, dia itu cuma pembantu, bantu-bantu. Enggak saudara, dia katakan ini adalah teman sekerja. Lalu di sini kalau saudara, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah, ayat 29, orang-orang seperti dia, sebab lihat saudara, oleh karena pekerjaan Kristus. Paulus tidak mengatakan dia cuma bantu-bantu, saya yang pekerjaan Kristus, saya yang mengabarkan Injil sih, saya yang sedang menjalankan misi Tuhan, dia mah cuma pembantu. Enggak, dia sama-sama anak Tuhan, kami sama-sama teman sekerja, kami sama-sama saksi Tuhan, kami sama-sama duta Allah, kami sama-sama mati-matian, habis-habisan, sama-sama berjuang bagi Injil Kristus. Beda peran, iya, tapi kami sama-sama habis-habisan, mati-matian. Lihat mentalitas, Paulus mentalitasnya habis-habisan, Epafroditus juga mentalitasnya habis-habisan. Nggak ada saudara mengatakan, ya saya sih cuma Epafroditus. Enggak, saya memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Epafroditus, diberi kesempatan oleh Tuhan dipakai sebagai Epafroditus. Tapi saya bersama-sama dengan Paulus dengan peran yang berbeda, tapi kami sama-sama berjuang bagi Injil Kristus. Kami sama-sama adalah orang yang sedang menjalankan pelayanan, yang sedang menjalankan sesuai dengan status kami sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Terus saudara lihat ini. Lalu dikatakan teman seperjuanganku. Apa maksudnya? Ini kami menghadapi tantangan yang sama. Di mana orang-orang pada saat itu banyak yang antikristus, orang yang pada saat itu tidak suka Tuhan. Ini orang-orang yang ke arah sini, mereka tinggal bersama-sama dengan orang yang ke arah sini. Dengan segala macam tantangan, dengan segala macam pencobaan, Paulus menghadapi itu, Epafroditus juga menghadapi itu. Di tengah bagaimana dia mati-matian hidup dan mati antar Tuhan, sama-sama menghadapi pencobaan dan tantangan yang sama. Dan kami sama-sama berjuang. Yang kami pikirkan, yang penting Tuhan oke. Yang penting Tuhan puas. Yang penting seluruh hidup saya ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya tahu ada orang-orang di gereja tanya, kalau ditanya, kamu di gereja ngapain? Terus ya saya sih cuma penyambut tamu, nah, gitu kan ya. Ya saya sih cuma singer, gitu ya. Terus kalau dia siapa? Kalau dia sih majelisnya. Kalau dia mah pendetanya. Saudara, di mata Tuhan gak ada tuh omongan yang seperti itu. Gak ada, dia mah cuman yang bagian konsumsi. Dia mah ketua panitianya loh. Dia sih pembicaranya loh. Gak ada saudara. Di mata Tuhan, Tuhan melihatnya
kamu semua, termasuk saya, sama-sama tadinya di sini. Saudara semua termasuk saya, Tuhan melihatnya sama-sama orang yang hilang kemuliaan Allah. Sama-sama orang yang tidak layak. Gak ada yang lebih istimewa dari yang lain di sini, gak ada. Semua udah nyeleweng, gak ada yang berguna, gak ada yang baik, gak ada yang benar, gak ada yang cari Allah. Itu kan Roma 3 bilangnya begitu dari ayat 10 sampai 12. Gak ada yang semuanya tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Sama-sama. Dan siapapun orang di sini. Ada orang yang seperti Nikodemus, ada yang orang seperti Paulus, saudara. Ada orang yang seperti Timotius, ada yang Epafroditus, ada yang seperti penjual kain ungu Lydia itu ya. Ada yang janda miskin. Ada yang di sini ini apapun perannya, ada yang Zakius orang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, ada yang Matius yang hanya pegawai pemungut cukai. Ini semua hanya karena apa yang Roh Kudus lakukan. Dilahirkan baru, dicelikan, sama-sama perlu karya Roh Kudus yang sama. Sehingga semua orang yang di sini itu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka dimungkinkan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan di sini semua orang dengan peran yang berbeda itu semuanya di hadapan Tuhan sama-sama anak Tuhan. Sama-sama hanya anggota tubuh Kristus. Sama-sama mereka semua, kita semuanya ini adalah saksi-saksi Tuhan. Tidak lebih tidak kurang. Betul ada perannya? Betul. Karena kita lihat ada perbedaan pada waktu Tuhan mempercayakan talenta. Talenta itu adalah modal untuk hidup dan mati bagi Tuhan di sini. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 5. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah setiap orang di situ adalah hamba yang baik atau tidak. Jangan jadi hamba yang jahat di sini. Saudara, dia bukan karena dikasih tahu dikasih 1 talenta maka jadi hamba jahat. Karena pada dasarnya hamba yang jahat, dia dikasih 5 juga tetap jahat. Dia tetap tidak akan menjadi hamba yang baik dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kata hamba yang baik itu artinya adalah hamba yang berguna, yang udah kesini nih. Hamba yang baik dan setia artinya dia konsisten kesini. Karena dia sadar semua ini adalah milik Tuhan. Semua diri saya pun milik Tuhan. Saya hadir di sini bukan hanya bicara. Kalau memang disuruh doa, emang mestinya saya berdoa. Karena isi hati Allah, apa yang ada di hati adalah Allah adalah di dalam melihat manusia ini. Ini orang-orang yang di sini ini harus mengenal Kristus. Mereka memerlukan Kristus. Yang ada di pikiran Allah bagaimana manusia itu kembali kepada Tuhan. Makanya saudara dan saya harus mempunyai isi hati Tuhan itu. Di sini pikiran kita, apapun yang kita kerjakan. Lihat ini saudara, macam-macam kan, nggak semua jadi pendeta. Kan di situ juga bilang tadi di Efesus, tidak semua jadi pendeta, tidak semua jadi missionary yang pergi-pergi, tapi semua duta Allah. Iya. Kalau kata missionary itu adalah utusan Allah, semua adalah utusan Allah. Termasuk saya, termasuk saudara, siapapun adalah utusan Allah. Janda miskin itu pun adalah utusan Allah. Semuanya. Epafroditus ini utusan Allah. Paulus sendiri nggak bilang dia pembantu saya yang enggak. Sama-sama kita ini. Beda peran, iya. Nah, ini yang harus saudara dan saya pahami. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak akan pernah melihat orang-orang di sini. Dia mah cuman Epafroditus. Ya ini dong, Paulus dong yang hebat. Enggak. Epafroditus, Paulus, Timotius, Tuhan melihatnya mereka adalah hamba-hambaku. Mereka adalah anak-anakku yang sedang berjuang habis-habisan untuk bagaimana menjadi duta Allah, menyenangkan hati Tuhan. Lihat ini ya. Yang kedua, saudara, Tuhan melihat orang-orang di sini. Ini harus juga karena Paulus nangkep ini, makanya Paulus ngomongkan saudara, dikatakan, di dalam pelayanan di sini nih, ada yang nanam, ada yang nyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang penting siapa? Tuhan. Berarti apa? Tahu diri kita mah cuman alat. Lihat gak saudara? Kita sih cuman alat di dalam tangan Tuhan, saksi Tuhan. Tapi kalau orang bisa dari sini pindah ke sini, itu Tuhan yang ngerjain. Kalau yang di sini dari bayi bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani, itu Tuhan yang kerjain. Artinya apa? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Jadi ada yang jadi Epafrodistusnya, ada yang jadi Paulusnya. Tapi kalau orang bisa bertobat, itu karya Tuhan. Orang bisa bertumbuh, itu karya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga lihat ini saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, cara Tuhan Yesus melihat bukan seperti ini saudara. Waktu yang pulang Epafroditus pulang, cuman Epafroditus yang datang. Udahlah, asal bunyi aja lah ya, siapa yang mau main musik silahkan. Tapi begitu Paulus yang pulang, wah seluruh malaikat semua menyanyi, semua alat musik dimainkan. Enggak saudara, ingat saudara, firman Tuhan mengatakan pada waktu ada satu orang bertobat, siapapun dia, setiap saya yang ada di sini, pada saat saudara dan saya dari sini pindah ke sini karena anugerah Tuhan, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Setiap saya di sini, pada waktu saudara bertobat menerima Tuhan Yesus, gak ada yang saudara waktu yang bertobat siapa begitu, waktu Paulus bertobat, wah lebih seru bersorak-sorainya. Enggak saudara, bersorak-sorai semua, satu jiwa begitu berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia tapi kehilangan jiwamu? Maka pada saat satu jiwa itu bertobat, seluruh malaikat, itu perasaan Tuhan pada waktu saudara dan saya bertobat, seluruh malaikat sama ada sukacitanya. Dan itu yang juga Tuhan rasakan dan Tuhan nantikan dari saudara pada saat di sini. Apapun yang Tuhan percaya. Makanya Epafrodis enggak, saya mah cuma Epafroditus, ya udahlah saya seenaknya aja. Enggak. Baca saudara tadi, dia mati-matian sampai sakit, dia berjuang, dia habis-habisan demi untuk apa? Injil Yesus Kristus. Kita semua ada bagiannya. Saudara, saya suka bilang begini, kalau saya melayani, kita melayani seperti ini, ada bagian yang menyambut, ada yang bagian menjemput saya di gereja tertentu, ada yang ngurusin karena mic-nya itu harus dipegang, dia yang pegangin ibu, nanti saya siapkan ya, ibu siap ya, dia tukang pegang mic sama ngasihin mic ke saya. Di mata Tuhan enggak? Ya dia cuma pegang mic, enggak saudara, sama-sama sedang berjuang bagi Injil Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau saudara tanya, apakah saudara dan saya di sini boleh pilih? Milih apa? Saya memang harus selalu punya isi hati Tuhan, berbicara dengan Tuhan tentang misi ilahi ini, yaitu doa. Dana semua punya Tuhan. Dan kalau saya lakukan sesuatu, Epafroditus itu dia dengan apa yang ada dia punya, dengan dana itu semua hidupnya ini hanya untuk menjadi saksi Tuhan. Daya ini sayanya Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup saya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya semuanya. Berarti kalau begitu semua anak Tuhan di sini, karena saya pikir perlu mulai, jangan dulu gereja. Ini setiap sayanya ini harus mulai dulu dan mengerti bahwa saya hadir sebagai duta Allah di keluarga, di gereja, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di toko, kita lagi jualan, lagi apapun yang sedang kita kerjakan, di tengah cucu kita, di tengah menantu kita. Saya ini saksi Tuhan, memberi contoh. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu memang karakter kita menjadi saksi. Soal bertobat tidak, itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi pokoknya saya harus tetap menjadi saksi. Bagaimanapun reaksi orang. Paulus ke Epafroditus pada waktu mereka habis-habisan, tidak semua reaksi orang itu positif menerima mereka. Tapi mereka tetap habis-habisan. Kalau setiap saya punya mentalitas, sikap seperti Epafroditus dan Paulus, maka gereja ini secara keseluruhan sebagai tubuh Kristus akan habis-habisan bagi Tuhan. Kalau si sayanya mengatakan saya milik Tuhan dan saya hidup hadir di dunia ini dengan tujuan dari Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka sebagai gereja kita akan mengatakan gereja ini milik Tuhan, tubuh Kristus ini milik Tuhan. Kami hadir untuk tujuan ilahi dan habis-habisan untuk Tuhan. Mulai dari saya dulu. Siapa saya? Jangan lagi bilang, saya cuman Epafroditus. Karena bagi Tuhan,
kamu bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan nilai kita jauh lebih berharga dari seluruh dunia dan segala isinya. Dan pada saat kita lakukan bagian kita, Epafroditus pulang, Paulus pulang, siapapun janda miskin pulang, akan disambut dengan luar biasa oleh Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pertaruhkan semuanya, bahkan rela menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kami yang tidak tahu diri, yang kurang ajar, yang secara sengaja melawan Tuhan. Ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami boleh menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan, terima kasih bahwa pada saat kami bertobat, Tuhan begitu bersukaria bersama malaikat di sorga. Kemeriahan yang luar biasa menyambut kami menjadi anak-anak Tuhan. Manusia bisa jadi menyepelekan kami, tapi di mata Tuhan kami begitu berharga. Tuhan, tolong kami menghargai anugerah Tuhan ini. Seperti Epafroditus yang menghargai statusnya sebagai anak Tuhan karena anugerah Tuhan. Epafroditus yang di dalam peran yang Tuhan percayakan, dia habis-habisan, mati-matian berjuang untuk Injil sesuai dengan perannya. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya sesuai dengan keberadaan masing-masing kami, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami habis-habisan dan mati-matian berjuang untuk Injil Kristus. Semuanya Tuhan, semuanya. Doa, dana, saya, daya, semuanya. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Inilah setiap saya. Dan biarlah pada setiap saat setiap saya mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, maka gereja ini akan menjadi tubuh Kristus yang misioner, yang menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.